Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalifa Alivia dari PMM 2. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah video pembelajaran yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Kita ketahui bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu. Sebelumnya, kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang diakui oleh pemerintah sebagai bahasa nasional. Lantas, apa itu bahasa? Kata bahasa berasal dari Sanskerta, yaitu bahasa yang berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, kata, dan secara umum bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan perasaan. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka. Dan dengan menggunakan bahasa juga, manusia dapat membuat sesuatu lebih nyata dan terungkap. Pentingnya bahasa sebagai identitas manusia dari adanya pengakuan manusia dari pemakaian bahasa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Lalu, kapan lahirnya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau komunikasi antar suku di Nusantara kemungkinan sejak abad-abad awal peninggalan modern. Lalu, apa alasan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa. Dan suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu juga mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Perkembangan bahasa Indonesia dan petunjuk perkembangan bukti-bukti bahwa bahasa Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu ditemukannya prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Prasasti Karanggrahi di antara Jambi dan Sungai Musi pada tahun 688 Masehi. Prasasti Gandasuti di Jawa Tengah pada tahun 832 Masehi dan Prasasti Bogor pada tahun 942 Masehi. Dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia yaitu pada tahun 1901 disusun ejaan satu, yaitu ejaan Pan-Opusien. Pada tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Pada tahun 1928 penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 25 Pasal 36 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Kemudian
Kemudian pada tanggal 19 Maret 1957, ejaan 2 dibuat menggantikan sebelumnya, yaitu ejaan Suwandi atau Republik. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1972, ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan dan mulai diberlakukan secara resmi. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 berhasil membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kemudian ejaan PAN Opus Gen pada tahun 1901. Pada ejaan ini, huruf I yang berfungsi sebagai huruf I seperti mulai dengan lamai juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Surabaya. Huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, panah, sajang, dan sebagainya. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata goe-goe, itoe, oe-oe, dan sebagainya. Tanda baca seperti koma ain untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dan sebagainya. Kemudian ejaan Republik atau Suwandi pada tahun 1947. Pada ejaan ini huruf OE diganti dengan O pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi serentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, dan rakyat, dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak 2, berjalan 2, ke barat 2an, awalan di, dan kata depan kedua-duanya ditulis rangkai dengan kata yang mendampinginya. Lalu, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Kemudian, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yani, seorang politikus sastrawan dan ahli sejarah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam hubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan